Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dalam pembahasan. Yang pertama, apa sih bimbingan konseling itu? Saat di bangku sekolah, tentu kita semua tak asing dengan istilah bimbingan konseling. Sejak di bangku sekolah, praktik bimbingan konseling menjadi hal yang penting bagi siswa dan juga sekolah. Hal ini karena didapati pengertian bahwa kelak pengertian bimbingan konseling ini cukupannya luas. Selain dapat berperan besar dalam menjadi agen kebaikan, bimbingan konseling ini mengacu pada tujuan agar terwujudnya perilaku yang baik kepada para pemuda atau siswa yang didapat dari guru bimbingan konselingnya agar mereka memiliki kepribadian yang baik untuk masa depan. Di jenjang sekolah, bimbingan konseling akan membantu siswa dalam menangani berbagai masalah atau hal-hal lain di luar praktik belajar dan mengajar. Tak heran jika banyak siswa yang diarahkan untuk ke bimbingan konseling ketika memiliki masalah, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Tujuannya agar pengertian bimbingan konseling ini mampu mendukung pencapaian masa depan siswa. Selain tujuan pendidikan dan pengajaran yang siswa dapatkan di sekolah, meski demikian, praktik bimbingan konseling ini juga harus dibarengi dengan upaya siswa memaksimalkan kemampuan mereka masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Lalu apa sih pengertian dari bimbingan konseling sendiri? Pengertian dari bimbingan dan konseling atau biasa yang disingkat dengan BK adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya, ataupun dapat memecahkan permasalahan yang sedang dialaminya. Disebutkan bahwa bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal. Selain itu, bimbingan yang diberikan juga meliputi bimbingan sosial, belajar, karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu tujuan dari bimbingan konseling. Setelah memahami pengertian bimbingan konseling, tentu dalam pelaksanaannya tak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Lalu apa saja tujuan dari pengertian bimbingan konseling tersebut? Berikut tujuan adanya bimbingan konseling. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik di masa depan yang akan datang. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dalam masyarakat. Yang keempat, mengembangkan hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidik dan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan seluruh potensi dengan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Yang keenam, memiliki kesadaran diri untuk menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya. Kemudian mampu melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. Yang terakhir, mampu mengembangkan sikap positif, seperti menggambarkan orang-orang yang mereka senangi. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, layanan yang diberikan oleh konselor terhadap konseling harus didasari oleh asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas yang menuntut konselor merahasiakan data atau informasi yang diberikan konseli
agar tidak diketahui oleh orang lain. Asas kesukarelaan. Asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan antara konselor dengan konseli. Asas keterbukaan. Asas yang menghendaki agar konselor dan konseli bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Asas kegiatan. Asas yang menghendaki agar konselor dan konseli berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan dalam layanan bimbingan dan konseling. Asas kemandirian, yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling. Asas kekinian, asas yang menghendaki permasalahan yang dihadapi oleh konseli terjadi saat sekarang. Asas kedinamisan. Adapun teknik-teknik di dalam konseling dalam pengertian bimbingan konseling dibagi menjadi beberapa macam teknik yang dilakukan untuk cara memahami klien atau konseli, yaitu yang pertama, melayani atau attending. Melayani klien secara pribadi merupakan upaya yang dilakukan konselor dalam memberikan perhatian secara total kepada klien. Hal ini ditampilkan melalui sikap tubuh dan ekspresi wajah. Yang kedua, empati. Teknik empati erat kaitannya dengan melayani. Empati di dalam pengertian bimbingan konseling artinya adalah kemampuan konselor untuk dapat merasakan dan menempatkan dirinya di posisi klien dengan memperhatikan postur klien dan ekspresi wajahnya, kemudian mendengarkan dengan hati-hati apa yang diceritakan klien dan memahaminya. Yang ketiga, refleksi. Selanjutnya, teknik refleksi yang merupakan upaya konselor untuk memperoleh informasi lebih mendalam tentang apa yang dirasakan oleh klien dengan cara memantulkan kembali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Yang keempat, eksplorasi. Teknik di dalam pengertian bimbingan konseling ini merupakan keterampilan konselor untuk menggali prasarana, pengalaman, dan pikiran klien. Teknik eksplorasi ini memungkinkan klien untuk bebas bercerita tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Yang kelima, menangkap pesan utama atau paraphrasing. Teknik ini memerlukan kemampuan konselor untuk dapat menangkap pesan utama yang disampaikan oleh klien. Hal ini sangat penting dan diperlukan, karena kadang klien mengemukakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara berbelit-belit, berputar-putar, atau terlalu panjang. Yang keenam, bertanya untuk membuka percakapan atau open question. Teknik ini caranya adalah klien mulai bertanya tetapi tidak diawali dengan kata mengapa atau apa sebabnya, melainkan menggunakan kata-kata seperti apakah, bagaimanakah, adakah, bolehkah, atau dapatkah. Kemudian yang ketujuh, bertanya tertutup atau closed question. Teknik bertanya tertutup ini adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang sering dijawab dengan singkat oleh klien, seperti ya atau tidak. Kemudian yang ke-8, dorongan minimal atau minimal accompaniment. Teknik pada bimbingan konseling ini adalah upaya seorang konselor agar kliennya selalu terlibat dalam pembicaraan dan membuka dirinya sendiri pada konselor.